fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam qiraat lain ada yang membacanya bima kanu yukadzibun, dan di tafsir Jalalain itu menggunakan versi yang kedua. Fi qulubihim iku tetep ing dalam pira-pira hatine man, maradun utawi penyakit. Maksudnya penyakit syakun tegese keraguan, ragu tentang keesaan Allah, ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad, ragu tentang Al-Quran, wanifakun dan kemunafikan. Kemunafikan itu yang kita bahas sebelumnya, ngakunya beriman tapi hatinya kafir. Fahuwa mongko utawi syak atau nifak, yumridu iku bisa membuat sakit atau bisa merusak apa syak atau nifak qulubahum ing pira-pira hatine man. Ayut ifu tegese bisa melemahkan apa syak atau nifak ha ing qulubahum. Fazada mongko menambahkan hum ing man Allah sapa Allah maradon ing penyakit. Bima kelawan sesuatu anzala kang menurunkan sapa Allahu ing ma minal Qur'ani bayani Al-Qur'an likufrihim karena kekafirane man bihi kelawan ma atau kelawan Al-Qur'an. Jadi di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman menurut mereka, padahal sebenarnya mereka itu enggak menipu Allah, enggak menipu orang-orang beriman, mereka itu menipu diri mereka sendiri, cuma mereka enggak nyadar. Kenapa enggak nyadar? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, karena ada penyakit. Makanya penyakit itu ya keraguan, ya kemunafikan, yang itu seperti noda. Noda itu kalau nggak dibersihkan ya lama-lama tambah tebal. Besi itu kalau ada kotor dibersihkan, bersih lagi. Tapi kalau dibiarkan lama-lama jadi teyeng. Hati juga gitu. Kalau melakukan dosa terus tobat, ya udah bersih lagi. Melakukan dosa lagi, tobat lagi, bersih lagi. Tapi kalau dosa ditumpuk, akhirnya ya jadi teyeng. Teyeng itu karatan. Dan hati itu punya mata. Mata ini kalau terlalu sering tertutup oleh noda, lama-lama jadi buta. Sehingga ada istilah buta mata hati. Mungkin matanya melihat, mata secara fisik melihat, tapi mata yang ada dalam hatinya itu tertutupi, dan perasaan itu ada di dalam hati. Orang yang mata hatinya tertutupi, mereka enggak lagi punya perasaan. Dan fazadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan penyakit itu, memperparah penyakit itu. Maksudnya bukan Allah terus iseng-iseng penyakitnya diperparah, enggak. Ya itu tadi, karena noda ini nggak pernah dibersihkan, akhirnya dengan sendirinya semakin lama itu ya tertutup. Besi kalau nggak dibersihkan lama-lama berkarat, teyeng. Penyakit dalam hati juga gitu, kotoran dalam hati kalau nggak pernah ditobati, nggak pernah diistighfari, lama-lama numpuk, lama-lama kotor, jadi parah. Sehingga fazadahumullahu marada itu maksudnya Allah membiarkan. Mengapa Allah membiarkan? Karena mereka sendiri ya nggak nyadar gitu, nggak ngerasa kalau diri mereka sakit. Ini seperti kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Ada orang bercerita bahwa bapaknya adalah korban dari provokasi orang-orang yang mengatakan bahwa COVID adalah konspirasi, dan bahwa orang-orang yang meninggal di rumah sakit karena COVID itu di-COVID-kan. Sehingga ketika bapaknya beneran kena COVID, nggak percaya, nggak mau ke rumah sakit, takut di-COVID-kan. Sehingga ketika dia nggak mau berobat, kan penyakitnya tambah parah. Tambah parah itu ya karena dia ngerasa COVID itu nggak ada. Dia ngerasa COVID itu konspirasi. Kalaupun ada itu disengaja sama rumah sakit, sehingga dia nggak mau berobat, nggak mau ke rumah sakit. Ya tambah parah lah, tambah parah. Dan ketika sudah benar-benar parah, baru di hadapan matanya ditunjukkan hasilnya langsung di hadapan matanya, dan ketika dia menyadari dia sudah terlambat dan akhirnya meninggal dunia. Dan penyakit hati juga seperti itu.
kalau nggak segera diobati, nggak segera ditaubati, nggak segera diistighfari, ya lama-lama ya jadi kronis. Dan begitu kita sudah tahu dan waktunya sudah habis, betapa menyedihkannya, betapa nelangsanya orang yang tahu kebenaran ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Na'udzubillahi min dzalik. Fazadahumullahu maradha bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bih. Atau penyakit dalam hatinya semakin parah ketika Al-Qur'an turun. Jadi gimana ya? Itu sama kayak tadi. Orang nggak percaya COVID, terus dibuktikan dengan jelas bahwa ya COVID itu benar ada, ditunjukkan ada pasien yang meninggal karena COVID, itu dia nggak tambah percaya, malah menuduh dokter itu memasukkan virus itu ke pasien-pasiennya, sama kayak gitu. Na'udzubillah. Tapi kalau urusan itu ya parah sih, cuma nggak separah di urusan keyakinan seperti ini, nggak separah kasusnya orang munafik ini. Begitu ada Al-Quran, ya, yang iman ya tambah iman, yang kafir ya tambah kafir. Walahum dan iku tetap kedua man adzabun utawi siksa alimun kang pedih, mu'limun tegese kang memedihkan, atau bisa juga mu'lamun tegese kang dipedihkan. Alimun itu dari wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Karena itu Habib itu bisa orang yang mencintai, bisa orang yang dicintai, bisa fa'il, bisa maf'ul. Ini juga gitu. Alimun itu bisa bermakna mu'limun, bisa bermakna mu'lamun. Jadi adzabun alimun kalau yang maknanya mu'limun, kalau adzabun itu kita ibaratkan pedang, adzabun mu'limun itu pedang itu ditusukkan. Kan pedang ini membuat rasa sakit ketika ditusukkan itu. Ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau adzabun mu'lamun itu lebih sakit lagi, karena sebelum ditusukkan itu dimu'lamkan dulu. Kalau ibaratkan pedang itu dibakar dulu, dibakar sampai jadi bara, baru ditusukkan. Jadi sakitnya semakin parah. Ada yang memaknai alimun itu mu'limun, ada yang memaknai alimun itu mu'lamun. Cuma kalau di ayat lain disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi siksanya orang munafik itu yang paling parah gitu. Kalau orang kafir kan ya udah jelas gitu, udah jelas kekafirannya gitu. Gimana ya? Ya udah jelas musuh gitu. Kalau udah musuh itu kan mau bunuh juga gampang biasanya gitu kan. Tapi munafik itu enggak, susah terdeteksi gitu, susah terdeteksi. Karena mereka berada di sekeliling kita gitu. Musuh tapi di dalam selimut. Ini kan repot. Karena itu pembahasan tentang orang beriman yang kemarin tuh yang di awal-awal surah Al-Baqarah itu tentang orang beriman hanya 5 ayat. Orang kafir sudah jelas cuma 2 ayat. Orang munafik itu 13 ayat. Dan itu pun masih belum terlalu jelas gitu. 13 ayat. Orang kafir cuma 2 ayat, sudah jelas orang kafir, ya udah gitu. Makanya siksanya itu lebih parah. Orang munafik itu siksanya lebih parah daripada orang yang kafir. Mengapa mereka mendapatkan siksa yang seperti itu? Bima, sebab sesuatu kanu kang ono sapa man yukadzibuna, iku mendustakan sapa man, bitasdidi kelawan tasdid. Ada tasdidnya, yukadzibuna. Ada yang baca yakdzibuna, itu yang enggak ada tasdidnya. Kalau yang ada tasdidnya yukadzibuna bitasdidi ay nabiyallahi, tegese ing nabine Allah. Yukadzibuna nabiyallah. Atau ada juga yang membaca yakdzibun wa bit takhfifi, dan kelawan takhfif. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau pakainya yakdzibun ay fi qaulihim amanna. Amanna itu yang
Wa minan nasi may yaqulu amanna, yang di situ. Jadi ada yang baca yukadzibun, ada yang baca yakdzibun. Dua-duanya benar, cuma maknanya beda. Kalau yang sebelumnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum sama wa ma yukhadi'una illa anfusahum, itu hurufnya berbeda satu, wa ma yakhda'una sama wa ma yukhadi'una. Itu hurufnya beda satu, cuma maknanya sama. Kalau ini cuma beda harokat sama tasdid ya. Yakdzibun sama yukadzibun, cuma maknanya beda. Kalau yukadzibun itu mendustakan, yukadzibuna nabiyallahi, maksudnya mendustakan itu menganggap dusta, menganggap bahwa Nabi Muhammad itu berdusta gitu. Kalau yang yakdzibun itu artinya berbohong, yakdzibun. Yakdzibuna fi qaulihim amanna. Jadi kalau yakdzibun itu maksudnya adalah mereka disiksa karena mereka berbohong. Mereka telah mengatakan beriman padahal dalam diri mereka itu sebenarnya kafir.